Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hulian, mahasiswa Universitas Merdeka Pasuruan, Fakultas Hukum semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Syukron SHMH. Di sini saya menjelaskan tentang peran pemerintah dan lembaga terkait dalam perkembangan ekonomi syariah. Pemerintah adalah penyelenggara sebuah negara untuk mencapai suatu tujuan bersama. Tujuan bersama adalah tujuan yang meningkatkan kesejahteraan baik dalam bidang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah sebuah proses di mana pemerintah dan orang-orangnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk model kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan baru, untuk bekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Peran pemerintah dalam ekonomi sangat luas, dalam sistem ekonomi sosialis dan sangat terbatas dalam sistem ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis murni karena sistem kapitalis yang dikembangkan oleh Adam Smith menyatakan teori bahwa pemerintah hanya memiliki 3 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pemerintah untuk menjaga keamanan dalam negeri dan pertahanan. Yang kedua, fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan keadilan. Fungsi yang ketiga, fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh sektor swasta, seperti jalan, bendungan. Ekonomi kapitalis adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan. Perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Dalam sistem ini, pemerintah bisa turut andil dan mengambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan. Tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Dalam perekonomian kapitalis, setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Semua orang berhak berlomba-lomba untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Ekonomi sosialis adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara, serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai kepentingan hidup orang banyak. Dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, gas, dan lain sebagainya. Sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi dengan kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokratisasi terpusatnya kepada perolehan produksi kekayaan yang lebih baik daripada yang kini berlaku sebagaimana yang diharapkan. Dapat dipahami bahwa dengan kemajuan dan perkembangan di setiap negara, tidak ada sebuah negara kapitalis tunggal di dunia yang mewujudkan sistem kapitalis murni. Di dunia modern, pemerintah harus memainkan peran yang lebih besar dalam mengatur manajemen ekonomi negara. Dalam Smith, sebagai perancang sistem kapitalis, semata mengungkapkan ideologinya karena dia berasumsi bahwa ekonomi kapitalis dari setiap individu lebih tahu apa yang terbaik untuk dirinya sendiri, sehingga dia akan melakukan apa yang dianggap baik untuknya. Prinsip kebebasan ekonomi dalam praktik membahas kepentingan yang saling bertentangan, karena tidak ada koordinasi yang menciptakan harmoni dalam kepentingan masing-masing individu. Dalam ekonomi modern,
Pemerintah dapat diklarifikasikan ke 3 kelompok utama, yaitu yang pertama, peran alokasi. Peran oleh pemerintah sangat diperlukan terutama dalam hal pasokan barang yang tidak dipasok oleh sektor swasta seperti barang publik yang juga biasa disebut dengan barang publik. Karena dalam sistem ekonomi suatu negara, tidak semua barang dipasok oleh sektor swasta dan dapat diperoleh melalui sistem pasar. Jadi, dalam hal ini, pemerintah harus dapat menyediakan barang publik ini. Karena manfaat dari barang-barang ini, mereka dapat dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat dan bahkan tidak dimiliki oleh Anda sendiri. Dengan kata lain, barang tidak memiliki sifat pengecualian seperti barang pribadi. Misalnya, udara bersih, jalan umum, jembatan, dan sebagainya. Jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari tujuan kegiatan ini adalah untuk secara efektif memenuhi kebutuhan pribadi atau individu serta kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh mekanisme pasar seperti pendidikan, kegiatan pertahanan dan keamanan serta keadilan. Yang kedua, peran distribusi. Peran distribusi adalah pemeran pemerintah sebagai distribusi pendapatan modal. Tidak mudah bagi pemerintah untuk memainkan peran ini, karena distribusi ini terkait erat dengan masalah keadilan. Sementara masalah keadilan terlalu kompleks, karena keadilan adalah salah satu masalah yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai persepsi. Pertanyaan tentang keadilan juga tergantung pada visi keadilan masyarakat itu sendiri, karena keadilan adalah masalah yang relatif dinamis. Kegiatan untuk mencapai redistribusi pendapatan auto transfer pendapatan memberikan koreksi pada distribusi pendapatan yang ada di masyarakat. Pemerintah dapat mengubah distribusi pendapatan masyarakat secara langsung atau tidak langsung. Contohnya, yang langsung adalah perpajakan progresif yang mengenakan pajak yang relatif lebih tinggi pada orang kaya dan relatif lebih sedikit pada orang miskin. Sedangkan contoh yang tidak langsung seperti kebijakan pengeluaran pemerintah, misalnya pembangunan tipe rumah sederhana dan sangat sederhana yang dimiliki lebih banyak rasum rumah mewah untuk kelompok pendapatan tertentu, subsidi untuk petani pupuk, dan lain-lain. Tugas pemerintah dalam ekonomi diantaranya, yang pertama, mengawasi faktor-faktor utama yang menggerakkan perekonomian. Pemerintah harus memantau pergerakan ekonomi, seperti pemantauan dan larangan praktik-praktik yang tidak patut, baik dalam sistem pembelian dan penjualan, dan dalam produksi, konsumsi, dan sirkulasi. Yang kedua, menghentikan muamalah yang diharapkan yang dimaksud dalam muamalah kategori haram, yaitu berbagai bentuk dari muamalah yang dilarang karena mereka bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga, tetapkan harga jika perlu. Ahli fikih tidak setuju dalam hal penetapan harga, tidak sah atau sah. Ada beberapa yang menguduskan mengapa ada sejumlah teks yang melarang penetapan harga, sedangkan rasionalitas peran pemerintah merupakan peran pemerintah dalam membangun ekonomi suatu negara tidak dibahas dalam teori atau perkiraan pemikiran ekonomi. Pemerintah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi melalui berbagai langkah yang terkait dengan sektor publik. Pertumbuhan ekonomi didorong, misalnya oleh langkah-langkah pemerintah yang bertujuan menarik investor. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.